Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa berkumpul kembali, masih diberikan panjang umur, sehat badan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, kedua hasanah kita, suri tauladan kita, yang menjadi penutup dari seluruh para nabi, dan kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah, yaitu habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, sahabat, dan kepada kita semua selaku umatnya di ila yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita sekarang ngincak hari keberapa nih bulan Ramadan? Masih terasa berat ya? Biasanya terasa mudun atau terasa ringan itu sudah sampai ke tanggal 15, 16, 17, 18 itu mulai agak terasa mudun, gitu ya. Dari tanggal 1 ke tanggal 15 ini masih terasa nanjak. Nah, tanggal 15 ke bawah nanti 15, 16, 17 terus sampai ke 30 itu terasa mudun, terasa cepat. Gitu. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan waktu selama bulan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang akan saya bahas, karena sekarang memang bulan Ramadan, kita membahas bulan Ramadan ya. Alhamdulillah, kita oleh Allah diberi usia bisa bertemu kembali kepada bulan Ramadan. Dan manfaatkan semaksimal mungkin Ramadan tahun sekarang, manfaatkan. Jangan sampai ada waktu yang terbuang secara cuma-cuma. Kenapa? Karena usia kita belum tentu bisa bertemu kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Apakah kita bisa menjamin bahwa Ramadan tahun depan kita akan bisa bertemu? Nggak tahu. Benar nggak? Mungkin kemarin ada salah satu saudara kita, keluarga kita yang masih sahur bareng, teman kita, tetangga kita yang masih sholat tarawih bareng, tapi sekarang mereka sudah ada yang pulang, sudah ada yang wafat. Teman kita yang tarawih bareng sudah mulai dipanggil oleh Allah, satu persatu mereka pulang. Mungkin besok atau lusa kita sama akan kembali kepada Allah. Makanya manfaatkan Ramadan sekarang. Anggap Ramadan sekarang ini Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Anggap Ramadan yang sekarang adalah Ramadan yang terakhir di dalam kehidupan kita, yang kita belum tentu bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kenapa kita harus berpikir demikian? Karena agar kita benar-benar memaksimalkan bulan Ramadan untuk digunakan kelipatan pahala, kelipatan ganjaran semaksimal mungkin, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dalam keadaan merugi. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya umpamakan misalkan Kang Taufikur Rahman misalkan bekerja di satu pekerjaan. Lalu kata bos, kata atasannya, Pak Taufik, untuk besok Pak Taufik setiap harinya saya gaji Pak Taufik dengan 1000 kali lipat. Gajinya saya naikkan menjadi 1000 kali lipat. Bulan depan saya gaji Pak Taufik dengan 1000 kali lipat. Setiap harinya saya kasih bonus. Biasa per hari itu uang makan misalkan 50.000, saya kasih 5 juta setiap hari.
Nah, ketika kita mendapatkan kabar dari atasan kita, kabar yang demikian, seharusnya kabar tersebut menjadi kabar yang bahagia atau kabar yang biasa-biasa saja? Bahagia atau biasa-biasa saja? Kabar yang bahagia. Kenapa kabar yang bahagia? Karena kita mendapati akan bertemu dengan di mana bulan atau di mana hari tersebut akan dilipatkan gajinya, dilipatkan pahala, nah kan gitu. Kita dari jauh-jauh hari memohon kepada Allah dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami kepada bulan Ramadan. Kita memohon agar usia kita ini sampai kepada bulan Ramadan. Kalau sampai kepada bulan Ramadan mau ngapain? Kalau Ramadan ini dijadikan sama seperti bulan-bulan sebelumnya, yang ngapain juga? Benar nggak? Sekarang kita sudah sampai kepada bulan Ramadan, lalu kita menjadikan Ramadan ini sama seperti bulan Rajab, sama seperti bulan Maulid, sama seperti bulan Sya'ban, sama seperti bulan Syawal. Ya apa juga gunanya kita berdoa? Makanya kita berdoa ingin sampai kepada bulan Ramadan karena kita tahu pahala kelipatan bulan Ramadan ini sangat spesial. Kayaknya nih yang tadi Kang Taufik dijanjikan oleh atasan akan dilipatkan gajinya. Jigana cek bahasa Sunda nama Kang Taufik meskipun dalam keadaan gering, meskipun dalam keadaan capek, meskipun dalam keadaan laleuseuh, wegah, pasti memaksakan untuk masuk kerja. Benar gak? Sayang nih kalau nggak masuk kerja, sayang nih. Ini gaji saya hilang nih sedikit nih, akan terpotong nih. Meskipun Kang Taufik dalam keadaan sakit, dia akan memaksakan diri untuk masuk kerja. Meskipun dalam keadaan capek, dalam keadaan wargah, lalu pasti memaksakan diri. Nah sebabnya, sabab ieu pahala ieu bonusna bisi leungit. Nah itu pun yang seharusnya yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan. Manfaatkan bulan Ramadan ini semaksimal mungkin untuk meraih pahala, meraih kelipatan, keutamaan di bulan Ramadan. Jangan sampai 1 menit, 1 detik, 1 waktu saja terbuang secara cuma-cuma. Hari kita mah bulan Ramadan teh malah dipakai untuk lusu-lusu ya. Bahkan enaknya tiduran. Dikit-dikit tidur. Subhanallah. Oh, alhamdulillah puasa teh nggak kerasa Ustaz. Ari kumaha teh karasa ti isuk di kalohor tidur, lohor salat, habis salat tidur lagi, habis tidur asar bangun asar kakarak puasa teh karasa atuh heuh teh karasa da ti asar nepi ka magrib sakedeung. Melek nage. Ya Allah ya Karim. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman sayangnya bulan Ramadan setiap tahun berlalu, setiap tahun terlewat tanpa ada peningkatan kualitas. Bahkan berapa banyak ya ada tetangga kita, saudara kita, bahkan apalagi anak-anak muda, ya Allah, kalau di pinggir-pinggir jalan mereka udah tidak malu lagi. Secara terang-terangan tidak berpuasa, mereka sudah tidak malu lagi, subhanallah. Sangat miris, bagi hati saya itu sangat miris kejadian seperti itu. Pantas yang dikhawatirkan itu, orang ngaku iman, orang ngaku Islam tapi tidak puasa. Yang dikhawatirkan dia tidak diakui keislamannya, tidak diakui keimanannya oleh Allah. Kenapa tidak diakui? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, Pak, dalam ayat Al-Qur'an itu yang diseru oleh Allah orang beriman. Perintah puasa yang diseru oleh Allah adalah orang beriman. Makanya puasa ini adalah talak ukur keimanan. Kalau kita ingin meninjau, ingin melihat iman atau tidak seseorang, maka lihatlah pada saat bulan Ramadan. Kalau ingin meninjau orang tersebut beriman atau tidak, tinjaulah pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini, puasa ini adalah talak ukur keimanan seseorang.
Salah satu tolak ukur keimanan seorang. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman. Nah ingat, di dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu yang diseru oleh harap nida, ya harap nida, yaitu amanu, orang-orang yang beriman. Jadi panggilan puasa adalah panggilan untuk orang yang beriman. Kalau ada orang yang ngaku beriman tapi tidak berpuasa, berarti diragukan keimanannya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian asyam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah aku wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi perintah puasa ini Pak, di zaman baheula tos aya, dari zaman umat-umat terdahulu tos diparentah ku Allah untuk ngalaksanakeun puasa. Begitupun ke umat Nabi Muhammad diparentahkeun untuk ngalaksanakeun puasa. Nabi Muhammad setiap bulan Ramadan itu dianggap menjadi bulan yang spesial. Bahkan Nabi Muhammad itu di dalam bulan Ramadan itu sering berkholwat menyendiri di Gua Hiro. Nabi Muhammad di Gua Hiro itu bukan pada saat usia 40 tahun saja Pak. Dari sejak muda beliau sudah sering berangkat ke Gua Hiro. Setiap bulan Ramadan itu menyendiri di Gua Hiro, berkholwat di Gua Hiro. Ingin benar-benar memanfaatkan bertakarrub kepada Allah. Nah, jadi sekali lagi Ramadan ini adalah talak ukur keimanan. Seseorang bisa ditinjau, bisa dilihat iman atau tidaknya, salah satunya adalah bulan Ramadan. Salah satunya dengan melaksanakan puasa. Sekarang saya ingin nanya, Pak, di rumah kita ada nasi ada nasi ada, kopi ada. Kopi sama nasi halal enggak? Halal. Uang kita, yang belanja kita, yang masak istri kita, yang kerja usaha halalnya kita, ya kopi tersebut kopi halal. Itu di termos. Itu apa itu dalamnya? Es buah. Perkiraan. Benar enggak? Gitu kan? Itu ada air mineral. Itu halal enggak? Halal. Nasi di rumah kita halal. Bahkan istri kita yang sudah kita nikahi halal. Mau kapanpun, dimanapun, dalam keadaan situasi apapun halal. Tapi bisa jadi haram pada siang hari di bulan Ramadan. Kopi jadi haram di siang hari bulan Ramadan. Nasi yang kita beli, yang diolah oleh istri kita menjadi haram di siang hari pada bulan Ramadan. Istri kita yang sudah kita nikahi bersenggama jadi haram di siang hari pada bulan Ramadan. Dan kita membatasi bahkan mampu meninggalkan sesuatu hal yang halal pada saat bulan Ramadan. Kenapa kita meninggalkan? Karena ada larangan dari Allah. Benar nggak? Dikarenakan ada larangan dari Allah, maka saya mampu meninggalkan. Yang halal saja ketika Allah larang, maka saya meninggalkan, apalagi yang haram. Maka sudah sepastinya bagi orang yang beriman, dia akan mampu meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Benar nggak? Yang halal saja kita tinggalkan, apalagi yang haram. Harusnya seperti itu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya ayo manfaatkan bulan Ramadan, manfaatkan. Ramadan ini talak ukur keimanan sebagai wujud bahwa kita adalah orang yang masuk bagian daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur. Ya, dalam surat An-Nur, innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli liyakuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang mukmin nih. Nah, kita iman. Kita iman. Kita termasuk bagian daripada orang-orang yang beriman. Lalu apa tandanya orang mukmin? Tandanya orang yang beriman. Tandanya orang yang beriman itu innama kana qaulal mu'minin. Sesungguhnya ucapan orang-orang mukmin. Idza du'u ilallahi wa rasuli, tatkala diseru dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menghukumi di antara manusia dengan hukum Allah. Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Maka orang mukmin itu hanya berkata kami mendengar, kami taat.
Jadi jalma mukmin mah, orang mukmin mah ketika diseru dipanggil ke Allah untuk apapun yang Allah perintahkan dan apapun yang Allah larang, maka orang mukmin itu hanya menjawab kami mendengar dan kami taat. Kami mendengar kami taat. Kami mendengar kami taat. Itu ucapan orang-orang mukmin, Bang. Sekarang saya pengen nanya, puasa itu lapar nggak? Lapar nggak, Pak? Lapar. Haus nggak? Haus. Puasa itu lapar, puasa itu haus. Kita nggak berani minum air di siang hari meskipun di rumah tidak ada siapa-siapa. Kita nggak berani memakan nasi barijeng ayah daging rendang sesak semalam. Di rumah nggak ada siapa-siapa, kita nggak berani. Kenapa? Karena kita yakin bahwa di situ ada larangan dari Allah. Bahwa Allah itu maha melihat. Kita nggak berani makan. Kenapa sebabnya? Karena Allah melarang. Paham ya? Karena Allah melarang. Puasa lapar enggak? Lapar Ustaz. Puasa haus enggak? Lapar. Haus Ustaz. Atuh ning kunaon make kudu daek lalaparan, kudu daek kehausan karena diperintah oleh Allah. Henteu we cek bahasa Sunda mah kieu, Pak. Henteu we cek bahasa Sunda mah kieu. Cek Allah, mana ngaku iman? Muhun iman. Sia kudu lapar karena aing. Muhun Gusti abdi siap lapar. Kitu ari jalma nu iman mah. Sia kudu haus, ulah nginum sia. Muhun abdi siap haus. Etah ke kata jalma nu iman. Makanya orang-orang yang beriman itu dia bukan hanya siap untuk lapar, dia bukan hanya siap untuk haus. Andai kata Allah pinta nyawanya, maka dia siap untuk mengorbankan jiwa raganya. Eta tujuannya la'allakum tattaqun di dalam puasa. Ketika cek Allah korbankan hartamu, siap Gusti abdi siap mengorbankan harta. Korbankan nyawamu untuk agamaku, maka siap Gusti kami siap mengorbankan jiwa raga kami, harta kami untuk agamamu. Eta hakikat jalma nu iman mah. Makanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini bukan berhenti makan. Jadi puasa ini bukan berhenti makan, hanya pindah waktu makan. Yang biasa kita makan jam 9 pagi disuruh mundur pindah karena waktu jam 4 subuh, jam 4 fajar. Pindah karena waktu jam 4 ayeuna fajar, waktu sahur. Yang biasa kita makan sore hari dititah maju karena waktu maghrib. Jadi puasa ini bukan berhenti makan tapi disuruh pindah waktu makan. Ngan ngadadak bulan Ramadan mah ngadadak sok aya jalma anu pura-pura boga penyakit mah gitu. Bulan Ramadan mah ya Allah ya Karim, karena kemarin carita salah satu kemarin kamari mah ada di Galenang anu kerja di itu pan saya pribadi sedang membangun masjid ya, jamaah masyarakat itu sedang membangun masjid dari nol dan pekerjaan itu masih tetap berjalan. Alhamdulillah untuk pekerja masjid alhamdulillah mereka berpuasa. Cuman ketika pemborong jendela kan itu pemborong jendela mah dia selintas. Dia masang. Nah, saya bilang, "Duh Pak, ampurannya moal kasuguhan da keur bulan Ramadan, bulan anu pulit lamun nepi ka magrib berhenti dia kakarak dibeliin nasi padang da cenah gitu." "Oh, mun Ustaz cenah bios nanti we cenah magrib." Gitu dah memang ieu moal beres nepi ka ayeuna gitu. Tapi paruasa meureun, "Oh puasa Ustaz, puasa gitu nya." Meleng sedikit baru kanan dilaluhur di dekat tempat kubah nyeruput. Keur ngabarako subhanallah. Ditong teh, "Oh, si abdi teh ya Allah masih pada muda, masih pada kuat." Disampeurkeun teh, "Nah, cenah puasa tapi eta keur ngabarako boga penyakit mah Ustaz cenah tuh karena itu tah ngadadak bulan Ramadan mah nu cager oge ngaraku boga penyakit mah." Itu subhanallah ya karim. Gitu nya para jamaah sadayana meyakinkan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, khawatir kalau orang yang badannya sehat, orang yang badannya kuat, tidak ada uzur untuk meninggalkan puasa, lalu dia tidak berpuasa, khawatir dia tidak diakui sebagai orang yang beriman. Ingat manusia itu cuma terbagi menjadi dua Pak.
Kalau enggak mukmin ya kafir. Manusia itu cuma dua, lamun teu mukmin kafir, karena lawan kata mukmin kafir. Lamun kafir moal mungkin mukmin, lamun jalma mukmin moal mungkin kafir. Teu aya jalma selain daripada eta. Kumaha atuh fasik? Ari fasik mah jalma mukmin tapi dia meyakini adanya perintah dari Allah, cuman dia masih kene melakukan perbuatan maksiat, tapi ngayakinkeun perintah tersebut wajib, ngayakinkeun sesuatu tersebut adalah haram, tapi dia masih kene ngalanggar, eta kaasukeun jalma fasik. Aya jalma munafik, jalma munafik mah pura-pura Islam padahal hakikatna mah henteu. Hakikatna mah teu percaya ka pangeran, eta jalma munafik. Ingat manusia turunan terbagi menjadi dua. Lamun teu mukmin kafir. Lamun teu mukmin kafir. Khawatir orang yang tidak berpuasa di siang hari padahal badannya sehat, tubuhnya kuat, dia mampu melaksanakan puasa tapi ngagodin, bahasa ieu mah mokel cenah gitunya. Bocor di siang hari tanpa ada sebab uzur syar'i, khawatir tidak diakui sebagai orang yang beriman. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kakarak dititah lapar geus teu mampuheun. Kemudian ditah ngorbankeun nyawa atunya cara di Palestina ti ditu subhanallah. Di Palestina mah lalaparan puasa teh geus teu aneh pada unggal poe ge puasa we atuh makanan teu aya. Tapi keimanan masih keneh kokoh. Anak kecil usia yang tadi tuh yang di belakang. Anak kecil ketika mendengar suara bom, suara tembakan sambil lari-lari, yang dipanggil bukan nama orang tuanya. Yang dipanggil adalah kalimat Allah. Allah. Ketika terdengar suara bom, saking kokoh keimanannya, anak kecil pada kokoh. Ari urang manggeus kolot oge nya, subhanallah. Nah, gitu. Bisa dipahami semua ya? Nah, daerah subhanallah di Gaza mah Pak, puasa teh geus teu aneh. Tapi imannya kararoko. Ayeuna geus genting deui wae. Kabar terbaru kemarin ya. Kemarin kabar terbaru. Iran diserang ku Amerika. Donald Bebek. Itunya jeung Israel. Setan nyahu. Heh duanana eta iblis duanana eta teh subhanallah. Nyerang ke Iran. Nyebut Donald Trump teh sebagai ketua Board of Muslim, ketua perdamaian. Mahnya di mana aya ketua perdamaian tapi ngamimitian perang pan teu cager beureunya. Nganu ngajadikeun karunyana iya. Pemimpin ti urang pipilueun asup kana bagian, bahkan rek ngirimkeun 8.000 tentara ka Gaza. Nu dikhawatirkeun bukan ngajaga perdamaian, bahkan dikhawatirkan malah diajak-ajak untuk miluan perang. Akhirnya terlibat negara urang. Benar tuh? Subhanallah. Nah, salah satu pemimpin Iran, Ali Hussein Al-Khamenei, wafat kan atas terjadinya penyerangan kemarin. Beliau itu Imam Ali Hasan Al-Khamenei itu, Husain Al-Khamenei itu, beliau seorang ulama. Kita tidak membedakan antara Syiah dengan Sunni selama syahadahnya benar, selama Allah yang disembahnya, selamanya nabinya Nabi Muhammad, selama Al-Quran kitabnya, maka mereka ada saudara kita. Itu bagi kita mah. Enggak, kita enggak membeda-bedakan antara satu kelompok, enggak. Selama mereka syahadat kepada Allah, mereka saudara kita. Menyebutkan Syiah, enggak, kami enggak membahas Syiah. Mereka saudara muslim kita. Bisa dipahami ya? Nah, ayeuna nu dikhawatirkeun perang dunia ketika genting toh-tohan subhanallah. Tapi yang pasti Pak, ini sedikit ya. Yang pasti mungkin anu bertanya, saya pribadi bertanya. Gusti, di dalam hati tenda jerah hati ka pangeran. Gusti, ya alam dunia kok kieu-kieu aman. Ningali itu teu aman, ieu teu aman, negeri muslim sesama muslim negeri muslim di mana-mana keur porak-poranda, umat muslim teu ngarasakeun ketenangan. Di Rohingya, di Uighur, di Myanmar, di Gaza, di Suriah, di Libya, di Sudan,
hampir seluruh di mana-mana umat muslim itu ditekan, diintimidasi, diteror. Para umat muslim itu banyak. Kok seperti ininya? Ternyata lamun ditinjau Allah teh geus ngajawab dina ayat Al-Qur'an. Naon ayat Al-Qur'an? Kusabab kasalahan umat muslim anu ninggalkeun Allah, ninggalkeun Al-Qur'an, ninggalkeun hukum. Umat muslim teh nerapkeun syariat Islam. Umat muslim teh ngabogeun satu pemimpinan di bawah pemimpin kekhalifahan Islam. Eta kasalahanana. Ayeuna teh terpecah belah. Saking terpecah belahna puasa oge nih kabeda-beda lin. Aya nu puasa Rebo aya, nu puasa Kamis aya. Saking terpecah-pecah nepi ka salaki jeung pamajikan urang mah Kamis. Urang mah Rebo. Nepi ka ya Allah ya Karim. Ya. Subhanallah. Coba lah aya satu kepemimpinan moal acara kieu moal. Tapi insyaallah besok atau lusa dengan kita atau tanpa kita itu pasti akan tegak kembali. Karena syariat Allah itu pasti akan tegak kembali dan itu adalah janji Allah. Itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pembahasan bulan Ramadan ya. Sekali lagi masih lama? Masih lama. Seperempat jam lagi ya. Kalau nggak salah maghrib sekarang itu lewat 15, lewat 15 jam 6 lewat 15. Cuman saya pribadi nggak bisa lama buka puasa di sini sampai tuntas ya. Itu kayaknya langsung pulang nanti. Apa sebabnya? Karena sholat tarawih di sana imamnya cuma saya sendiri. Jadi telat ke sana nanti jamaah pada demo. Pada hari ke ustad begitu. Hari ke ustad di lembur mah di kampung. Ustad sehari-hari teh kudu aya di rumah. Sakaina ustad keluar digelandang. Ustad imam katan. Wah, padahal mah kekarak sekali eueuh gitu. Itunya. Khawatir kalau saya nggak ada sholat tarawih bisa dibatalkan gitunya. Untuk saat ini sholat tarawih diliburkan dulu karena ustadz nggak ada. Bisa gitu kena. Gitu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekali lagi bulan Ramadan ini adalah talak ukur keimanan. Setiap umat Muslim orang yang mengaku dirinya beriman diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Dan puasa kita jangan sampai kalah dengan puasanya hewan. Puasa kita jangan kalah sama seperti puasa hewan. Ayo nanya, memang hewan pada puasa Ustaz? Iya. Ada hewan yang berpuasa, bahkan puasanya hewan. Itu puasanya cek bahasa, ya mah puasana mati geni Pak. Siang malam berhari-hari tidak makan. Urang mah puasana ge maghrib di tah buka. Seperti apa? Seperti ayam Pak. Ayam, ada yang pernah pelihara ayam? Ya, ayam ketika dia sudah bertelur, lalu dia mengerami telurnya agar menetas telur-telurnya. Eta ayam ketika mengerami selama 21 hari, hampir 1 bulan ayam. 21 hari cicing di luhur endog. Temakan siang malam Pak. 21 hari temakan siang malam. Cobaan weh ku urang. Kita kasih nasi, kasih uut, dedek, asup kadinya abong tadi pacok tangan kita. Dak bungeun makan bungeun. Ayam itu 21 hari siang malam enggak makan. Lalu menimbulkan hawa panas di dalam tubuhnya dan menjadikan datangnya kehidupan yang baru bagi anak-anaknya. Itu ayam. Hasil puasa ayam mendatangkan kehidupan yang baru. Hasil puasa kita beres bulan Syawal, lu dipikirkeun naon? Rekreasi ka mana ya ulin? Urang begitu lin. Ya Allah ya Karim. Padahal hasil puasa Ramadan itu harus mendatangkan kehidupan baru, lembaran baru, jiwa baru, keimanan yang baru di dalam diri kita. Kudu nama gitu Pak. Beresnya. Ini puasa orang mah eleh, beres lebaran teh orang mah ya Allah ya Karim sibuk. Kamana ya rekreasi, kamana rekreasi. Nepi ka mangkat ulin ke tempat rekreasi, salat oge ditinggalkeun. Da poho tina tempat pangulinan. Aya da kitu aya. Ada. Mudah-mudahan bukan termasuk kita ya. Ya Allah ya Karim. Yang kedua, binatang yang berpuasa. Yang kedua, binatang ulet.
Ulet, hileud. Tanya kepada anak-anak, tanya kepada istri kita, suka nggak sama ulet? Pasti nggak suka, jijik, geuleuh, bahkan geli ninggalin lagi. Benar tuh? Binatang yang menjijikkan. Semua benci terhadap ulat, semua geuleuh kepada ulat. Bahkan andai kata ayat di rumah kita langsung akan mengambilnya dan membuangnya keluar. Saking jijik-jijiknya. Bahkan andai kata ada ulat, mungkin nggak cukup dengan dibuang, bisa saja oleh kita dibunuh ulat tersebut. Saking menjijikkannya. Tapi ulat tersebut yang menjijikkan, ketika dia mengurung diri berhari-hari, berminggu-minggu mengurung diri di dalam kepompong, hasil tina puasa napa? Ulat teu aya nu bawa nasi, nu muat nasi timbal kana jero kepompong, nggak ada, Pak. Dia berpuasa di dalam tubuhnya, di dalam kepompong berhari-hari, berminggu-minggu, siang malam berpuasa. Benar nggak? Benar nggak, Pak? Ada kepompong ulat yang bawa nasi, bawa makanan ke dalam kepompong, ada ulat? Nggak ada. Ulat itu berhari-hari, berminggu-minggu, Pak, di dalam kepompong. Hasil puasanya ulat keluar, mendatangkan kehidupan yang baru, jiwa yang baru, memiliki sayap dan mampu terbang tinggi, bahkan disukai oleh setiap manusia. Tanya kepada anak-anak, suka nggak sama kupu-kupu? Suka nggak sama istri kita? Tanya, suka nggak sama kupu-kupu? Bapak-bapak tanya, Bu, bapak-bapak suami kita tanya, suka nggak sama kupu-kupu? Pasti jawabannya suka, apalagi kupu-kupu malam. Ya Allah ya Karim. Nah gitunya, subhanallah. Ngecek tadi itu ya, itu hasil puasanya ulat, Pak. Hasil puasa kita apa? Ya Allah ya Karim. Makanya puasa kita harus lebih baik dari puasanya ulat, mendatangkan jiwa yang disukai oleh setiap makhluk, terutama disukai oleh Allah dan Rasulullah. Jiwa kita harus menjadi jiwa yang lebih baik, yang mampu terbang tinggi, meniti derajat yang lebih mulia setelah melaksanakannya puasa. Laras, benar. Ayo manfaatkan puasa kita, manfaatkan. Kita diberi umur oleh Allah sampai kepada bulan Ramadan sekarang. Manfaatkan bulan Ramadan untuk menjadi bulan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, jiwa yang lebih baik, iman yang lebih kokoh. Setelah selesai bulan Ramadan, ditambahkan di kualitasnya. Ya. Allah memerintahkan bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Bahkan nuzulul Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Biasanya nang bulan Ramadan mah ngadadak rajin lin salat taraweh daek dina bulan Ramadan mah. Qobliyah ba'diyah getol, ngaji Al-Quran giat, bahkan hayang ngahatamkeun dina bulan Ramadan. Tapi ulah bulan Ramadan doang. Bulan Ramadan giat ngaji Quran, beres Ramadan beres ngaji Quran. Bulan Ramadan getol salat tahajud dan bubuhanan hudang tengah peuting rek sakalian sahur, beres Ramadan beres tahajudna. Jangan ya. Nah, kita kualitas tingkatkan deui keimanan kita. Ya, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo mumpung kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan Ramadan oleh kita. Mungkin selanjutnya tanya jawab ya. Ya. Kita tanya jawab, diskusi tanya jawab sambil menunggu waktu maghrib. Oh iya, sholat taraweh jangan terlalu cepat-cepat teuing seperti tina videonya sampai hilang rukun tumaninahnya. Jangan juga terlalu lambat. Terus sholat taraweh itu keutamaannya sangat luar biasa. Tapi jangan sampai kita ngalaksanakan sholat taraweh ali qobliyah ba'diyah henteu. Ingat, gede kene pahala qobliyah ba'diyah. Lebih besar pahala qobliyah ba'diyah daripada salat tarawih. Tapi jangan pula menyepelekan salat tarawih. Ingat, pahala bulan Ramadan ini pahala sunnah, qobliyah ba'diyah ini termasuk sunnah muakkad yang menyempurnakan salat wajib.
Kalau tarawih ini dilaksanakan hanya ada pada bulan Ramadan, makanya manfaatkan. Tetap sebelum sholat tarawih, biasakan dulu melaksanakan sholat sunat qobliyah dan ba'diyah. Habis itu baru melaksanakan sholat tarawih. Gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua Allah berikan panjang umur, sehat badan, diberkahkan rizki, diluaskan rizki kita, dan kita termasuk hamba-hambanya Allah yang mampu memanfaatkan bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dibukakan pintu maaf jika ada kesalahan baik ucapan dan ayat-ayat Al-Quran. Sekali lagi mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan yang mau tanya jawab silakan. Atau udah waktu belum? Belum kan ya, masih lama ya. Silakan Kang Taufik.